Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Minallah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 040202000232 dari kelas B4. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai tindak lanjut saya sebagai seorang mahasiswa untuk menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum materi asas-asas hukum yang telah diberikan kepada saya untuk saya jawab melalui video ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan apa fungsi asas hukum dalam ilmu hukum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Fungsi asas hukum dalam hukum yaitu fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Adapun fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan implisit atau menjelaskan. Tujuannya ialah memberikan ikhtiar tidak normatif sifatnya dan atau tidak termasuk hukum positif. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan 10 asas hukum dan uraikan ke-10 asas hukum tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Asas hukum yang pertama yaitu asas legalitas atau yang biasa disebut nullum delictum neolia poena sine praevie lega poenali. Yang mana asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang dilarang. Asas yang kedua yaitu asas equality before the law. Asas ini memiliki maksud yaitu kesederajatan di mata hukum, yaitu bahwa semua orang itu sama di mata hukum tanpa ada perbedaan, baik perbedaan hak, harkat maupun martabat, atau bisa dibilang semua orang sama derajatnya di mata hukum. Yang ketiga yaitu asas similia similiabus. Asas ini adalah sebuah penegasan bahwa suatu perkara yang sifatnya sejenis harus diputuskan dengan hukuman yang sejenis pula. Dan asas yang keempat yaitu asas sunt servanda, yaitu asas ini dalam bahasa Latin berarti perjanjian harus ditepati, yang merupakan asas dasar dalam hukum perdata dan hukum internasional. Asas ini menyatakan perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan ikhtikat yang baik. Dan asas yang keempat yaitu asas audi el alteram partem atau audiator el altera pars. Dalam asas ini menjelaskan bahwa semua keterangan dalam segala pihak manapun harus didengarkan. Yang keenam yaitu asas quid est in territorio etim est de territorio. Dalam asas ini menjelaskan bahwa dalam hukum internasional yang menyatakan isinya bahwa apa yang berada dalam batasan-batasan wilayah negara harus tunduk dalam negara tersebut. Maksudnya yaitu segala isi yang mencakup dalam suatu wilayah harus mengikuti hukum yang berlaku di wilayah itu juga. Asas yang ketujuh yaitu asas ius curia novit. Asas ini berisi bahwa dalam hukum memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum yang ada sehingga tidak boleh menolak suatu perkara dan harus mengadili setiap perkara yang diajukan. Asas yang kedelapan yaitu asas lex neminem cergit ad impossibilia. Dalam asas ini berisi bahwa undang-undang tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya yang tertera pada pasal 44 KUHP yang berisi bahwa tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurnanya akal atau sakit berubah akal.
Yang kesembilan yaitu asas in dubio pro reo. Dalam asas ini menjelaskan bahwa dalam keraguan-raguan diberlakukan ketentuan yang akan paling menguntungkan bagi terdakwa. Dan yang terakhir atau ke-10, asas presumption of innocence. Dalam asas ini biasa juga disebut sebagai asas praduga tidak bersalah, yang berisikan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan putusan hakim tersebut telah memiliki kekuatan yang tetap. Mungkin cukup sekian dari jawaban saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.